unik. Begitu diusut makin kusut, Iya, begitu disidik makin menarik, iya. begitu dibongkar makin melebar. Jadi kasus Vina di Cirebon ini cukup ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Citas Corner Podcast. Masih bersama ngobrol dengan Fatma. dan saya sendiri Miko. Dan kali ini kita ngobrol podcastnya di tempat yang tidak biasanya. Iya. Karena kita di Iya. outstation ya Mbak ya. Jadi kita dimanapun juga kita akan mencoba tetap ngobrolkan Iya, sesuatu. iya. Karena kalau kita berpatok di studio, kita Iya. akan cari suasana yang lain. Iya, Di namanya di luar lah. Iya. Supaya suasananya agak berbeda. Gimana Mbak Fatma hari ini? Sehat? Baik. Nah, boleh kita ngobrol Boleh. dengan suasana studio yang sempit ini. Iya, lebih agak santai. Agak santai. Nah, biasanya kan kayak ada Pak Meg kayak gini. Ini Iya, kita nyantai iya. aja. Jadi kali ini saya ingin membicarakan topik yang lagi hit-hitnya ini Mbak. Iya, Kita, beberapa hal yang sering kita lihat di media massa dan sekarang itu lagi rame-ramenya pengangkatan kasus itu, kasus pembunuhan Vina di iya. Cirebon itu sekarang merambat kemana-mana. Gimana Mbak? Apa ini kan menyangkut polisi lagi? Polisi artinya apa? Kinerja polisi jadi dipertanyakan lagi nih, masyarakat kan jadi pengen tahu nih sebenarnya. Gimana Mbak menurut Fatma, kasus-kasus yang sering timbul di ini sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan kejadian-kejadian ini kok terulang lagi? Dulu ada kasus Sambo ya. Kalau saya Mungkin kita ngobrol aja nyantai, Iya. kita pendapat kita aja lah. Iya, kalau pendapat saya kalau melihat kasus seperti itu, kasus itu. jadi kalau untuk ngomongin petugas itu saya rasa kurang kena ya. Itu oknum pasti ya. Iya, oknum. itu Cuma kenapa sering konsekuensi terjadi kayak gini terus? Iya. Jadi ini kan masyarakat menganggap ini ada kayak skenario kayak podcast ini juga skenario. Ya, ini memang untuk menghangatkan berita. Kalau menghangatkan berita mesti jadi kita bikin move. tapi ini memang real Mbak, Iya. terjadi kekeliruan lah itu, atau mungkin kesengajaan atau tidak sengaja nggak ngerti lah itu. Tapi ini terjadi memang kasus itu salah tangkap, kemudian diperiksa, disidik lagi, dan ini sekarang menjadi polemik ini masyarakat semua. Dengan keterbukaan digitalisasi ini kan semua masyarakat bisa mengakses, bisa bebas berkomentar, termasuk kita podcast kita mengomentari itu kan nggak ada salahnya, cuma sekedar ya kalau saya melihatnya bukan petugasnya, kalau petugasnya no problem. Iya, petugasnya bukan problem. Kejadian ini kenapa sering terjadi gitu aja? Bukan petugasnya, kalau itu kan personal, mengangkut personal. Ini kan kerja institusi itu. Bukan pribadi. Itu kenapa sering ada kayak gini terus terjadi, ini apa ya? Tanda-tanda. Ini tarik ulur ya. Mesti ada kepentingan antara aksi dan korban. Atau mungkin gini, dari sisi metafisika. Wah, ini bicara metafisika nih. Karena Mbak Fatma punya indigo. Iya. Ini kalau indigo, bicara indigo gimana nih? Indigo metafisik untuk sendiri. Metafisikanya apa ini kira-kira kayak gini? Kejadian ini. Ya, metafisika kita bisa bertemu di mana saja dalam ruang lingkup atau ruang waktu kapan aja. Tapi kita nggak boleh hanyut. Cuma atau kita mendengarkan Terus omongan-omongan di meta itu. Nah, di metafisika itu sendiri menanggapi kejadian itu pernah
terbesit keluar atau Nggak ada, nggak ada, nggak ada. nggak pernah melihat. Nggak ada, kita hanya salah paham mungkin pendapat-pendapat yang kurang bisa diterima secara pribadi. Jadi memang ini nggak nyambung dengan satu kasus yang memang harus diangkat di publik dan harus disidangkan dan harus diselesaikan ya. Tapi metafisika itu kan selalu kadang-kadang melihat sesuatu terus timbul dia merespon atau kejadian itu terus dari metafisika mengartikannya Mbak alamnya itu ini sama sekali tidak mempengaruhi. Pengalaman saya pribadi tidak ada. Nah, dan misalnya kemudian sama sekali tidak ada yang menyinggung. Maksudnya ya, kasus-kasus atau begitu melihat kejadian, tapi itu kan kadang-kadang melihat sesuatu terus terus muncul muncul aksi dari metafisika itu. Nah kalau ini dengan kejadian kayak gini ini nggak pernah muncul ini metafisika yang tidak ada ya. Jadi tidak apa misalnya kayak arus politik, misalnya kayak arus politik kadang-kadang kan muncul tuh. Ya muncul. Terus itu kan kadang-kadang muncul. Miskomunikasi, jadi salah komunikasi aja. Pribadi, salah komunikasi pribadi. Jadi tidak bisa kita mengambil pendapat dari mereka terus kemudian kita menyadur atau menyampaikan ke khalayak ya untuk dipublish. Tapi sebagai seorang yang merasakan metafisika, melihat kasus ini diangkat lagi, ini tidak ada promek atau tidak ada pengaruhnya ya di diri Mbak Fatma sendiri. Jadi gitu teman-teman, ini kadang-kadang kita pengen cerita gitu, itu kadang-kadang ada sesuatu kejadian ini kadang-kadang karena mengalami mungkin karena ada indigo tadi ya, itu kadang-kadang merespon, tapi kejadian ini nggak terespon oleh Mbak Fatma ini, nggak terespon. Jadi seperti ya mungkin memang kesalahan SOP kali ya, anggapnya kesalahan SOP, karena kalau nggak kesalahan SOP kenapa kasus nggak diulang lagi kan ya harusnya dulu tersangka selesai, tapi sekarang kok tersangka jadi. Tapi sekarang ramai ini Mbak, muncul beberapa Peggy dan Egi muncul lagi, kasus meluas sampai ke apa ya namanya penyelundupan narkoba, sabu dan sebagainya, pokoknya luas ini. Begitu kasus ini unik, begitu diusut makin kusut, begitu disidik makin menarik, begitu dibongkar makin melebar. Jadi kasus Vina di Cirebon ini cukup ramai. Ya gitu mungkin ngobrol kita Mbak ya. Jadi secara metafisika Mbak Fatma nggak bisa menangkap ini kejadian apa ya. Oke. Kita Fatma, kita ngobrol dengan Mbak Fatma yang apa namanya pagi ini kita harus ngobrol di tempat yang terbuka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.